Hai, saya Alvira. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip pengekspresian perasaan secara bertujuan. Prinsip pengekspresian perasaan secara bertujuan berkaitan dengan pengakuan bahwa klien harus dimungkinkan untuk membicarakan perasaannya secara terbuka dan sebaliknya tidak berupaya untuk menekan perasaan tersebut sehingga tidak muncul ke permukaan. Bistek menyatakan bahwa pengekspresian perasaan secara bertujuan adalah pengakuan terhadap kebutuhan klien untuk menyatakan perasaannya secara bebas, terutama perasaan-perasaan negatif. Terima kasih. Ya. Ibu, mari silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Mbak. Saya Alvira. Dengan Mbak siapa kalau boleh saya tahu? Selamat pagi, Bu. Saya Kia, Bu. Mbak Kia. Kesini naik apa, Mbak? Naik motor, Bu, kebetulan. Diantar atau bersama siapa? Sendiri saya, Bu. Oh, baik, Mbak Kia. Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi memiliki permasalahan rumah tangga, Bu. Saya merasa sedih, stres, dan juga hampir depresi. Awalnya saya hanya curhat kepada teman saya, namun teman saya menyarankan saya untuk datang ke lembaga ini. Coba Mbak tenangkan diri dulu, tarik nafas dan buang secara perlahan. Ketika Mbak sudah tenang, Mbak bisa menceritakan permasalahannya kepada saya. Mbak tidak perlu khawatir, apa yang Mbak ceritakan tidak akan saya sampaikan kepada orang lain. Iya, Bu. Pada awalnya saya sudah memiliki hubungan dengan dia selama 1,5 tahun. Kami pacaran, Bu. Dan saya sudah yakin sama dia. Saya percaya sama dia. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah di usia yang muda. Namun lambat laun dengan berjalannya waktu, saya merasa setelah 2 tahun pernikahan ini, sifat-sifat buruk yang tadinya tidak ada sekarang muncul, Bu. Dia sekarang berani untuk membentak saya, berani untuk menghina saya, bahkan berani untuk main tangan pada saya. Jadi terjadi perubahan sikap suami Mbak dari sebelum menikah hingga sesudah menikah, ya? Iya. Perlakuan kasar seperti apa yang Mbak terima? Bahkan gini, Bu, ketika saya melakukan hal yang tidak dia suka, pasti dia membentak saya, bahkan dia memukul saya, Bu. Ketika saya membangunkan di pagi hari misalnya, dia membentak saya. Dia tidak hanya membentak saya doang, Bu, bahkan dia mendorong saya, dia menendang saya, Bu. Mungkin suami Mbak sedang mengalami permasalahan-permasalahan di kantor sehingga Mbak itu dijadikan sasaran dari emosi suami Mbak. Saya mengoreksi sedikit, ya, Bu. Suami saya bukan orang kantoran, Bu. Suami saya memiliki bisnis kecil-kecilan, yang mana bisnis tersebut kami bangun sama-sama dari nol, Bu. Namun saya memiliki feeling lain, Bu, bahwa suami saya memiliki perempuan lain. Walaupun saya tidak punya bukti yang kuat untuk itu. Alangkah baiknya jika Mbak tetap berpikiran positif kepada suami Mbak. Kan kita juga belum tahu apa permasalahan yang pasti dari suami Mbak melakukan perlakuan kasar kepada Mbak. Saya sudah berusaha untuk berpikir positif, Bu. Namun karena saya tidak pernah dikasari, saya tidak pernah dididik untuk kasar seperti itu, Bu. Namun saya tidak kuat, Bu, ketika saya mengalami hal tersebut. Jadi Mbak ingin bercerai? Sepertinya iya. Apakah keputusan Mbak sudah matang? Sebenarnya belum bisa dipastikan, Bu. Saya masih memiliki beberapa pertimbangan. Saya memiliki seorang anak berusia 1 tahun. Selama ini saya mencoba untuk bertahan. Saya berusaha untuk selalu mencoba jadi yang terbaik, Bu. Namun itu bertentangan dengan hati saya. Saya ingin menyudahi ini semua, Bu. Saya bisa merasakan betapa dilemanya ketika berada di posisi Mbak untuk bertahan dengan anak atau menyudahi ketika hati sudah tidak kuat lagi. Iya, sangat-sangat berat bagi saya, Bu. Satu sisi saya tidak ingin anak saya kehilangan seorang ayah, sesosok ayah. Namun di sisi lain saya tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa merasakan kekerasan itu secara terus-menerus. Untuk keputusan akhir semua ada di tangan Mbak. Mbak memilih untuk bertahan atau menyudahi itu semua. Nanti Mbak yang akan menentukan pilihannya sendiri. Karena nantinya yang akan menjalani semua itu Mbak sendiri. Saya hanya berpesan, ketika Mbak memilih pilihan itu, Mbak harus berpikir secara matang dan dengan kepala dingin. Kalau bisa Mbak lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah untuk
Semoga mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya hanya bisa mendoakan semoga nanti keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih ya Bu atas saran dan masukannya. Mungkin kedepannya nanti saya akan terus selalu mendekatkan diri kepada Allah agar nantinya permasalahan ini cepat selesai dengan pilihan terbaik yang nantinya akan saya pilih. Untuk kedepannya, apabila Mbak ingin menceritakan lebih lanjut, Mbak bisa kapan saja datang kemari. Terima kasih banyak ya Bu atas saran dan masukannya juga. Terima kasih banyak. Mungkin ini saja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya izin pamit dulu ya Bu ya. Terima Baik, kasih Mbak. atas permasalahan. Sama-sama. Mari saya antar. Ya, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari penerapan prinsip ini adalah pekerja sosial harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak mengecilkan hati, dan tidak menyalahkan pengekspresian perasaan tersebut. Bahkan terkadang harus merangsang dan memperkuatnya ketika hal itu bermanfaat bagi penyembuhan sebagai bagian dari pelayanan casework.